It's coming home, it's coming home, it's coming. Apaan sih lu? Kaget gue. Gue mau beginiin lu. Masa masih dukung Inggris? Gue lagi ya. It's coming home, Gimana it's sih? coming home, it's coming, football's coming home. Kan kita udah sepakat, Inggris tuh sekarang udah jadi nomor 2 lah. Gua tetap Jepang. Gua tetap Portugal, Mon. Gua tetap untuk kompetisi ini ngarepin Portugal sebagai juara. Tapi gua nggak akan memungkiri hati kecil gua masih Inggris, Mon. Madueke, gokil Madueke. Madueke goblok. Udah. Langsung bumper. Kembali lagi di Poros Salam bersama saya Patrick. Dan Raymond Bellingham. Enggak dong, Raymond Rashford dong. Nggak mau lah. Kan bikin gol. Ya, tapi musim depan PSG dia. Dari mana cerita? Wish. Ring A1. Wih, Tribun Kaltim. Tribun Kaltim, PSG, Rashford. Iya dong. Gokil. Enggak, Rashford tuh bilang, MU itu udah terlalu kecil buat gue. Gue udah juara La Liga, sekarang gue mau juara Ligue 1. Premier League gak penting. Dia juara champion. Wah, Musim depan. maksud lu 3 kali Pecah PSG. itu, pecah. Sorry Mon, musim depan juara Champions League Manchester United. Kalau beli Anderson, Enggak. nggak ada duit mau juara Nggak ada duit. LCL. Gokil. Jadi kita mau bahas apa sih ini? Jadwal Premier League udah keluar 2026 2027. Musuh terbesar dalam 10 pertandingan pertama. Ipswich Town. Yang Gua lain mah full sih. easy. Gua sih full. City, Spurs, Chelsea. Nggak ada Pep Guardiola 10-0. Chelsea mah nggak usah Kita begitu. bikin Manchester City berubah jadi Manchester Village. Anjir. Perasaan yang village kita dah, kabupaten mah kita. Priok kan kita tadi. Yoi gitu. Nah, tapi itu jadwal Premier League udah keluar. 10 tim pertama Mon, tolong dibacakan Mon. Dari pre-season kali. Ya. Nggak usah lah, gila lu jauh aman. Lawannya. Wah, ini paling berat nih. Hull City. Wajing. Terus kedua nih kayak bakal jadi rival abadi nih, Ipswich Town. Terus lawan Everton. Everton tandang ya? Away ya. Away, baru situ lawan Ya gampang mas City. Cityless Guardiola. Cityless Guardiola. Habis itu lawan Fulham. Udah lah. Lawan tim Sisanya degradasi, mah. calon degradasi Spurs. Lawan peternak sapi dan peternak domba Leeds. Lawan, rumah bekas klubnya salah satu pemain calon legenda kita, Bournemouth. Siapa? Mbumo. Calon legenda, men. Kok Bournemouth? Brentford. Bournemouth. Oh iya. Yeay. Salah klub. Maaf. Tapi fun fact, hampir sebagian tim yang akan kita lawan pelatihnya baru. Iya, Iya, betul. Ini fun fact. Terus lawan ya Chelsea mah nggak usah dihitung lah ya, Nggak usah pasti menang. dihitung itu. Tapi ada yang game ke-10 tuh berat, Mon. Apa? Tim satu-satunya yang musim lalu Yang? bukan dalam satu musim ya, dalam 1 tahun juara 3 kali. Tapi nggak bisa treble karena nggak dalam satu musim. Villa, men. Oh iya. Juara Eropa, juara FA Cup, juara Charity Shield. Gokil. Gila. Ini Dean Henderson lebih banyak pialanya daripada Bruno Fernandes, biar lu tahu. Salah lagi. salah ya kan. Yang Siapa? kompetisi lu Crystal Palace anjing. Kompetisi Oh, iya. Crystal Palace lawan Itu Dean Henderson ya? Arsenal, Iya, iya. salah lagi kan. Udah tua ah. Nih, fun fact nih. Ya. Terakhir kali kita lawan Hull City, Ya. masih ada Harry Maguire. Gokil nggak? Berarti 2 tim yang pertama kita Harry hadapin bekas Maguire, klubnya Harry Maguire. Dawson, Andrew Robertson masih di situ. Masih ada di MU, masih ada Zlatan. Iya. Huddlestone masih di Yoi. situ. Yang nggak jadi pelatih MU, ya kan? Ini lawan Hull City nih berat nih, berat. Hull Dibandingin City, yang lain mah ini paling berat. Hull City, Ipswich, gue yakin Maguire nyetak gol di 2 pertandingan itu. Iya, striker kita masih Zlatan. Yoi. Yang kemarin
ngusir Speed gara-gara Lagian Speed. I show Speed, maaf ya. Lu badan lu berotot apa kekar segalanya. Iyalah di Premier League mah lu sekali tackle juga patah kali men. Bukan maksudnya gua, dia diusir sama Speed sama Henry ya waktu itu ya. Ya, ada Henry. Kemarin ya, gara-gara dia bilang gua dukung Portugal bakalan Ya. juara dunia karena di situ ada Cristiano Ronaldo. Ya. Lo lihat nggak kemarin? Ya nggak ada ngapa-ngapain nih ya kan sama. Kacau. Itu yang gue mau nanya. Sebenarnya Itu, bukan mau nanya ke aduh. lu. Gue mau nanya kepada penonton semua. Menurut kalian, kan gue juga pengen nih Portugal juara. Tapi dengan keadaan Ronaldo sebagai center of attention kayak kemarin itu, apakah lebih baik di drop dulu nih Ronaldo? Kan yang penting Portugalnya lolos nih, bukan Ronaldo cetak rekor sendiri Iya, kan. iya. Toh dia udah nyetak rekor nih salah satunya kan, dia main sampai 40 tahun aja ini udah sebagai salah satu rekor kan. Gimana Tapi menurut kalian? Di susah. komen ya. CR7 tuh udah kayak agama di Portugal. Lu inget gak 2022 tuh siapa pelatihnya? Fernando Santos. Dia banyak cadangin Ronaldo, berantakan ruang ganti. Sama kalau di MU kan korbannya udah 2 pelatih. Nah Udah itu, Ole jadi Gunnar kayaknya Solskjaer agak sama Ten Hag. riskan. Sebenarnya jawaban yang paling benar kalau Portugal mau juara ya dia pensiun udah. Menurut gua itu. Kemarin kacau banget. Cuman Sian, susah, Mon. Bruno Fernandes lu gila lu. Bruno juga bapuk kemarin men. Tapi ada Tapi ada satu chances. Iya. Harusnya bola buat Ronaldo. Iya, langsung Diambil. harusnya langsung ngapain di passing chest pass. Iya, iya. Chest pass mah basket, bukan di bola. Ya begini nih. Iya. Pokoknya Tapi- ya menurut gua kacau sih. Kalau lu bilang Ronaldo adalah agama di Portugal berarti ngomongnya kayak gini ya. Dalam nama Sir Alex Ferguson, David Gill. Setuju nggak lo? Cristiano Ronaldo. Lo tulis di komen ya. Kalau gua bilang Cristiano Ronaldo tuh beban buat Portugal. Yang ngomong dia ya. Kalau lu mau nyerang Twitter dia. Tapi apakah Portugal akan bermain lebih baik tanpa Ronaldo? Iya dong. Masih ada Goncalo, Iya ada Nuno, Goncalo Ramos, masih ada. Iya. Sebenarnya kalau mau ditaruh Dalot masih ada. sebenarnya kalau mau ditaruh di depan kan sebenarnya kayak Joao Neves dia bisa juga Iya. main di depan. Kemarin aduh dia kebanyakan apa ya? Beda lah kalau lu ngeliat Argentina kemarin menang 3-0. Iya. Nah itu tadi yang gua sempat Dan itu sebelum- juga kayaknya gue bilang sih beban buat dia ya. Iya. Kan dia selalu dibanding-banding ya namanya superstar. Tapi kayak kalau lu bilang itu beban buat Ronaldo, gua nggak yakin Simon. Dia tuh senang tantangan itu kan. Cuman kemarin yang tadi sebelum syuting ini gua sempat bahas sama Emon di sebelum syuting. Gue bilang beda banget nih. Kalau kita bicara masalah the GOAT, ya kalau melihat dari pertandingan ini, baru satu pertandingan, baru satu putaran nih ya. Tapi Messi bisa ngangkat Argentina. Karena dia melayani mainnya. Nah itu dia, Ronaldo kemarin minta dilayani, Iya. akhirnya nggak kelihatan dia bisa ngangkat Portugal. Itu menurut gua yang membedakan ya at the end of the day, GOAT itu kan artinya greatest of all time. Lu Iya. bisa melayani dan lu bisa memberi kontribusi kan. Kontribusi itu kan nggak mesti gol ya. Jadi ya have your say lah. Menurut kalian, apakah Ronaldo pantas untuk diteruskan Cuman atau main menit per menit mungkin aja? bakal banyak yang bilang Ronaldo tuh sosok penting. Kenapa? Karena ada satu footage video, jadi dia tuh kayak kecewa gitu lah di pinggir lapangan. Terus disamperin sama Bruno ngajak tem-temnya tuh buat ngasih semangat, akhirnya mereka kayak huddle gitu loh. Maksud gue ini kan ini suatu tanda bahwa mereka tuh sebenarnya juga butuh sosok Ronaldo. Walaupun kita ngelihatnya di lapangan justru ini orang pengganggu, Iya. bener nggak sih? Iya. Jadi agak bertolak belakang nih antara kayak zaman waktu- kebutuhan ruang ganti sama Iya, ya sama Di aja kayak waktu lapangan. zaman Ronaldo di MU kan. Ketika semua bola ke arah dia ya udah lebih gampang untuk defender untuk menjaga dia. Rashford gue inget iya. banget udah tinggal ceplosin tuh 2 kali. Akhirnya itu. harus passing ke dia. Harus atau passing apa. ke dia itu. ngaco. Anyway. Si Portugal ini kan kita harapin sebagai juara, cuman dari opening game kemarin kurang meyakinkan. Ya. Tapi kalau kita bilang nggak ada chance untuk jadi juara juga nggak, karena beberapa tim yang besar di putaran pertama juga banyak yang kurang meyakinkan, bisa dibilang di Banyak. putaran pertama. Spanyol lawan Cape Verde. Wah itu 0-0. kipernya gokil. Gila lo, fun fact. Sebelum pertandingan dia followernya cuma 50.000 orang. Sekarang udah 10 juta. Sekarang 10 juta orang. Enggak, men. itu gue sempat nge-tweet 3 jam dari dia main
Setelah 3 jam tuh udah 2 juta. Iya, sekarang 10 juta. Lo Gila bayangin sih, ya. Fozina. Tapi sampai itu, dibikin di pantainya Cape Verde. tapi selain itu juga ada Jerman yang juga sebagai Memang banyak anjir. kok Jerman? Brazil. Brazil juga tertahan. Jadi it's not the first game is not Faktor kaget mungkin faktor Brazil. kaget, mungkin faktor X apalah kita kan nggak tahu ya. At the end of the day ini baru putaran pertama, kita tunggu putaran keduanya. Iya. Ini Belanda juga kan kemarin. Ya Belanda seri juga kemarin, ya sama seri. Tapi Sama melanjutkan Jepang. Ronaldo, kan fansnya ngamuk nih. Kenapa tuh? Dulu di MU nyerang Bruno, bilang musuh dalam selingkuh. Iya. Sekarang fansnya tuh lagi nyerang Ruben Neves. Oh, Joe Neves. sama Bruno. Gara-gara Kenapa Bruno lagi? Karena kemarin itu ngambil tembakan itu. Iya, jadi ada ekspresi Bruno kayak marah gitu kan. Jadi sekarang lagi diserang nih Bruno sama iya. Gue ngeliat tuh Minpor nge-tweet. Jadi komen-komennya tuh kayak lo tuh harusnya ngelayanin dia. Ini tahun terakhirnya dia. Lo harus bikin dia jadi kelihatan seperti Messi. Nah, itu yang ngomong siapa? Ya makanya gue bilang Follower. ini kan orang netizen Netizen. Portugal ya. Ini kan artinya nih orang udah jadi agama Bos. secara nggak langsung. Lu pengen Ronaldo angkat piala, ya lu bantu timnya lanjut ke babak berikutnya. Bukan lu ngarapin Ronaldo yang jadi center of attention. Kalau penalti dia mau ngambil, serah lu. Tapi kalau namanya di pertandingan itu ya bener kayak kata Emon tadi. Kalau dia jadi center of attention kan jadi beban. Ya sama kayak waktu yang gua bilang tadi. Di MU kan dikit-dikit bola harus ke dia, Ya yang ada lawan backnya jadi gampang. Ronaldo aja dimatiin. Bola untuk di Udah kebaca memang iya, permainannya makanya. kelihatan udah kebaca. Dan kemarin memang kebaca banget. Kebaca banget. apakah Martinez punya nyali untuk menyandangkan Nah. Martinez kedua? Gua nggak yakin sih. Itu si Fernando Santos itu ya dicadangin. Gua nggak yakin sih. Oleh juga sempat dulu gitu. Allegri nyadangin dia ngamuk-ngamuk sama Allegri. Betul. Ole nyadangin dia ngamuk-ngamuk pas waktu dikeluarin. Ole yang bekas teman mainnya juga, Iya. yang seorang legend juga, itu aja dimarahin. Ten Hag juga. Ini kalau Ten Hag gue nggak mau samain lah, itu beda kelasnya. Cuman kalau yang ini, lu siapa menang apa lu seumur hidup lu? Gua lo udah UCL 6 kali katanya. Nah, ini pelatih Wigan dulu Bang. Iya. Makanya. Tapi ya itulah Portugal. Mudah-mudahan sih mereka jauhnya perjalanannya. Nah balik lagi tim-tim Lu yang masih yakin tapi Portugal? ya gua harus yakin mon. A man is held by his word. Kata-katanya lah yang dipegang. Gua tetap pegang Portugal sampai mereka gak lolos. Portugal berikutnya lawan siapa sih Portugal? Portugal lawan coba. Lawan diri sendiri sih mereka mon. lawan egonya mereka sendiri. ya. Portugal tuh udah jadi kayak Inggris zaman dulu tau gak? Gengsi dan ego pemain-pemain itu jadi lawan mereka sendiri. Iya. Sementara Inggris aneh bin ajaib. Tapi gue tetap prinsipnya sama. Tuchel, lu kagak bawa Maguire kan? No, lu lihat tuh John Stones lu tuh. Bertahan aja kagak bisa. Kemarin siapa Buset yang dah. cedera diganti Trevor Chalobah? Livramento. Itu aneh banget dah. Kenapa? Harusnya kan TAA. Iya. Iya. Yang dibawa Livramento. Bos, lu nanyanya Jack Spence dibawa untuk apa? Goblok Kemarin ya. ngapain Jack Spence coba? Menang 4-2 bos. Gimana Tapi ya? menang 4-2. 4-2, cuman gue setuju omongan Gary Neville di Stick to Football. Hmm. Dia Roy Keane sama siapa yang striker Arsenal? Ian Wright. Ya, gue ngarepin kameramen Arsenal ngomong ngetes Enggak knowledge-nya. satu orang. Enggak, maksudnya Dia berhentinya di Andre Arshavin. Tahu nggak Andre Arshavin? Kota. Kemarin dukung Uzbekistan. Uzbekistan. enggak, tapi gue setuju omongan Gary Neville. Jadi Roy Keane sama Ian Wright kan menyatakan bahwa it's a good game, bahwa Inggris, dan gue agak setuju juga sih. Inggris yang kita kenal kan biasanya menunggu udah gitu counter attack. Ya. Ini kemarin Inggris yang berbeda. Ini yang Inggris yang ibaratnya mau menyerang, mau membuka inisiatif untuk menyerang. Tapi Gary Neville gue setuju juga omongannya. Kalau lu berdua mungkin melihatnya itu bagus karena lu satu striker, satu midfielder. Lu melihat dari sisi penyerangan. Midfielder lu melihat balance tapi lu tetap aja melihatnya bahwa kita menyerang. Kalau gua sebagai seorang defender, di ruang ganti itu kita tuh semua back-back itu defender lah ya. Ketika kita kebobolan 2, kita itu udah merasa gagal. Karena ya we don't get a clean sheet. Iyalah, Dan jelas. belum tentu babak kedua itu, yang bener kata Gary kan, belum tentu babak kedua lu bisa cetak gol lagi. Kalau nggak kan itu udah 2 points loss kan. Jadi menurut Gary Neville, dan gua kayaknya ngerti arahnya Gary mau kemana. Bahwa pertahanan kita, dan memang gua setuju, kacrut banget kemarin pertahanan Inggris.
Ezri Konsa bagus sih. Dia Ya. megang kunci di belakang. That's the only one. Yeah. That's ya sama Anderson lah. Menurut gue itu yang dua solid. Tapi the rest of the back four mulai dari O'Reilly, Guehi, Johnson nggak usah gue sebut lagi, itu kayak literally nggak ada menurut gue. Kalau nggak ketolong sama kiper, itu udah hancur dah kalau menurut gue serangan-serangan Kroasia. Mau nggak mau mesti disebut namanya sih. Bukan nama kiper sih. Declan Rice kerja mati-mati. Deklarasi Inggris bro, deklarasi Inggris. Declan Rice Inggris bukan Declan Declan Rice Rice Inggris. Arsenal. Declan Rice. Rice. Gitu, man. Declan Rice Arsenal tuh nyari corner ya. Kemarin juga banyak corner sih dia ngambil ya. Tapi perbedaan Declan di Arsenal sama Inggris di Inggris dia jarang make pass. Iya, Iya. benar. Declan Rice di Inggris itu berani maju. Sama mungkin Declan Rice sadar nih, soalnya aturan Muharrambol udah nggak boleh Iya. lagi. Jadi, Tapi kemarin ada Kenapa jadi muharambol sih? ini yang udah nggak boleh lagi dorong Harambol kenapa jadi muharam? Harambol. Oh, gua harambol. bilang. kemarin komentator TVRI pas gol Harry Kane. Ya. Arsenal Inggris melakukan apa yang Arsenal lakukan di liga. Cornernya dari Tapi gitu soalnya. enggak tapi kemarin juga gue sempat mikir anjing banyak banget corner untuk Inggris ya. Sampai bahkan kalau lu tonton pertandingannya itu komentatornya ngomong kan. Inggris ini terkenal jago di corner. Gue mikir sejak kapan Inggris jago corner? Lu nyamain dengan Arsenal gue mikir. Yang 2018 kita semifinal, golnya kan banyak kan. Iya. Oh iya benar. Sebenarnya itulah bodohnya Tuchel menurut gue. Seandainya lu memang mau Maguire menang, sih. Maguire Iya. mau bawa itu banyak gol. Maguire di bawah. Ini yang dibawa malah Johnston. Elah. Tapi anyway, Kita ngebahas sedikit soal Rashford. Iya. Masuk. Barcelona masih posting-posting. makanya kalau lu mau posting-posting Rashford, bayarin tuh 30M ya. Enggak, yang lucu Jual ke Madrid lu. yang lucu Twitternya Man United lah. Dia selamat berjuang Kobe Maino, terus fotonya Rashford kayak foto orang buat bikin SKCK. Iya, insert. Terus setelah menang yang diucapin Rashford sama Ronaldo, jadi kayak masa lalu gitu. Wah, selamat ya Reds Ya, gitu. ya. Kasian Kasian. sih. Iya. Makanya Tapi ya Barcelona udah. lu bayarin dah Barcelona daripada kita jual ke Madrid. Itu sebenarnya udah tanda tahu Rashford nggak bakalan masuk ke United ya nggak sih? Ya iya udah benar. Udah pasti. Karena ya balik lagi kayak di episode kemarin kita bilang kan, Mon. Itu beban di biaya lagi. Kalau nggak nanti. Persib lah yang banyak duit coba. Persija. Persija. Baru Duit ini PDAM. kan tripit kan. Baru Duit tripit juga. PDAM, yuk. Bisa yuk PDAM bayarin Rashford. Iya, pakai ini non PDAM di depan ya kan. Loreng-loreng. Hull City dong. Anyway, Inggris next bakalan ketemu lawan Ghana. Ghana. Yang menurut gua Ghana kurang greget juga walaupun menang 1-0 tapi lawan Panama. Ya. Sampai menit akhir lagi. Kenapa? Karena Semenyo ditaruh di wing kanan. Ya, ya. Wing kanan, wing kiri. Iya. Itu kan udah aneh banget. Dia sebenarnya nyaman nih kan mainnya di nomor 10 kalau enggak ya wing kanan ada. Ini aja gue baru ngeh loh, dia pakai strategi 4-4-1-1 dilempar ke sayap. Itu kan udah nggak nyaman ya, dan kelihatan juga orang dia mainnya buruk menurut gua kemarin. Nah, kalau misalnya nih pakai strategi yang sama, siapa pelatihnya Ghana? Si Carlos Queiroz. Kalau misalnya dia naro lawan Inggris sama kayak gitu, menurut lo ada chances nggak Inggris menang gede lagi dan lolos meyakinkan nih? Mon, kemarin lawan Kroasia aja itu Kroasia yang udah berumur. Iya, orang tua semua. Orang tua ya. semua yang main. Babak pertama masih semangat semuanya bermain. Babak kedua udah habis, ngap. Asli ngap. Ngap. Nah, kalau menurut gua game pertama kemarin tuh, gua senang Inggris menang 4-2 kemarin tuh. Cuman kalau pertahanannya Ya, gua seperti juga itu, soalnya nonton sampai kayak wah, Kasihan menang ya, kan? keren juga nih. nggak tapi kan kasihan kan, Mon. Lu buat ekstra kasihan karena mikir, wah ini nih kayak gua nih kalau lagi main lomba lari tapi bareng sama anak SD sama SMP nih. Ngap-ngap gua nih. Emang lu pernah main bola? Gua bilang lomba lari. Fun fact nggak bisa main. Nggak bisa. Yeay! Ayo main, ayo. Fun fact, udah. Tanding. Nanti kalau kita adakan poros tendang yang berikutnya, gue ikut. Ayo. Dia- yang bisa ngelewatin gua kasih GoPay. Jadi kita ngadain Tidak poros- berlaku untuk karyawan Poros Salang. Iya, kita ngadain poros tendang. Patrick akan
berjuang di pinggir lapangan main FIFA. Jadi bukan main. Iya, jangan literally. Sama Ronaldo di Portugal. Ya, iya itu. Beban. Tai. Nah, gimana nih ini. lawan Ghana? Tadi kita gimana? ngomongin apa? Ghana kan? Iya, lawan Ghana. Nggak, makanya waktu perbandingannya kan itu tadi lawan Kroasia aja seperti itu. Iya. Cuman memang secara kualitas mungkin Kroasia lebih besar. Berapa sih 4-2-3-1 ya? Siapa? Tohal. Iya, 4-2-3-1. 4-2-3-1. Tapi kalau menyerang si Rich James tuh inverted gitu. Jadi kayak 3-5. Oh, jadi kayak 3-5-2. Gue sih nggak. Kayak dulu dia di Chelsea. Gue sih nggak ngelihat satu Carlos Queiroz udah hafal betul Inggris bermain seperti apa. Tentang MU. Bukan MU-nya, bukan Inggrisnya dalam arti Inggris beberapa tahun terakhir. Iya. Maksudnya mindset gaya mainnya, lu mau tim manapun di Inggris sana, Iya. mindset mainnya itu sama kan. Ya kick and rush itu nggak akan hilang dari Iya. sepak bola Inggris. Itu yang udah dihafal sama Carlos Queiroz. Kecuali Carlos Queiroz menggila dan ikut menyerang Inggris, itu bunuh diri. Tapi kalau dia bertahan, gua sih masih ada yakin mereka bisa mempertahankan untuk minimal mencuri 1 poin. Tapi it's okay lah, Inggris sudah dapat 3 poin, cuma butuh 1 poin lagi. Grup L tuh bakal ketemu grup mana ya? Bawahnya lah. Aku pernah itu. Jadi nanti kalau ini lucu kalau Inggris nggak juara grup, Portugal nggak juara grup, mereka akan ketemu di next round. Oh. Habis dong jagoan gua. Kalau Portugal, Tapi kalau kayaknya sih- kita berhenti bahas itu. Portugal kalau Kalau mereka ketemu ya kelar dong Piala Dunia buat gua. yang meyakinkan ya jelas itu kayak Perancis, Argentina gila sih. Jerman sih yang ngeri. Jerman ngeri. Tapi Enggak dong, Kanada dong ngeri. Ya, kawan. ya iya. Lawan Qatar, kotor bukan Qatar itu mah. baru pemain Kanada itu kan yang hat-trick. Belum ada yang lain kan? Messi ya. Messi Oh, sama Messi, Jonathan iya bener. Davis. Iya, Jadi iya. udah ada 2 pemain sekarang yang hat-trick. Iya. Sama ini rekor kartu merah terbanyak Piala Dunia. Iya. Baru babak grup ya. Babu. Iya, Lima. udah enggak 5. 5 dong. 6. Meksiko 1. Meksiko 1. Terus Kemarin Qatar 2. 2, Meksiko 1, Bosnia 2. Bosnia 2. Korea Selatan 1. Korea Korea Selatan, Selatan iya, 6. Jadi ya kita tunggu aja, tapi gol-golnya juga lumayan banyak sih gara-gara kebantu sama Jerman sama Inggris. Sama Inggris. Enggak, Iya, sama ini Inggris Kanada. sama Kanada sama Kanada, Argentina. Argentina, ya Inggris 4 tapi kan Jadi sebenarnya Piala Dunia ini masih belum ketebak. Even lu ngomongin Jerman overpower bang, ya lu lihat lawannya iya. lah. Kemarin tuh Jerman lawan Curaçao. Maksud gua jangan apple to apple loh, lawan Curaçao juga. Inggris kalah 1-0. Tapi Bang, Kanada menang tuh lawan Qatar. Kan Qatar kemarin Duitnya udah habis. Buat lolos Pildun duitnya udah kagak habis. bukan udah habis. Nah. Enggak, tuan rumah nggak bisa iya. main-main lagi. Gue dicekal nggak ini? Nggak boleh ke Qatar gue nih. Ini namanya Raymond Pareng nggak boleh ke Qatar. Emang lu mau ke Qatar mau ngapain? Ini gue mau berenang di Burj Al Arab. Anyway, Iya. ya itu putaran pertama Piala Dunia sudah berakhir. Kita lanjut ke putaran keduanya di minggu depan ya. Udah, tadi Tadi ya hari ini ya. Meksiko malam udah ini ya. main, Korea udah main. Meksiko dan Korea besok Brazil ya. Korea kalah, Meksiko. Ah, Korea kalah lagi. Korea kalah. Enggak dong kan kemarin kemarin menang sih, 2-1. Ya. Ini enggak Korea menang terakhir. Iya. Ini kan enggak nonton Nggak, gua dia. nggak nonton. By the way, thank you ya. Semua yang udah nge-DM gua asli, sumpah kalian luar biasa. Khususnya lu Francisco Alvin sampai nge-DM sampai ngasih gua link pembelian antena. Thank you man. Akhirnya gua nonton Piala Dunia. Iya, emang harus digitu kalau orang tua harus digituin. Lu nggak bisa, lu komen di YouTube doang nggak bakal dibaca sama dia. Di DM, Gitu. di DM dikasih link ya enak, gua tinggal Oke. klik link aja. Jadi gue minta lo komen sekarang di komen di bawah ya. Menurut lo setelah putaran pertama ini siapa yang paling meyakinkan? Kalau gue masih Jepang. Jepang semifinal. Jepang mah kemarin kebantu water break mon. Kebantu water break. Kubonya juga cedera sih ya. Tapi ya masih bisa lah. Ini maksud gua tuh itu yang kemarin gua protes. Water break itu 3-4-3-nya ngilangin. Jepang masih susah buat di counter. Menurut gue. Iya itu. sih. Ininya Moriyasu. Wih, Haji Enggak men. Memoriasu. Oke. Death Note yang dibawa-bawa Moriyasu. Lawan Tunisia bisa lah menurut gua. Ya bisa. Nah, pembuktiannya Brazil apakah bisa berbicara banyak ya besok. Besok. Lawan Haiti. Satu-satunya Oke, pertandingan lu besok. Ya, kalau lawan Haiti dia nggak bisa cetak gol brace banyak, wah
berat sih buat Brazil sih karena Prancis udah meyakinkan banget mainnya, si Jerman udah meyakinkan banget ya. Ya, ayo dong. Contender banget. Kunya, let's go. Amerika pengen lihat lu Ederson survei. mainin Ederson lah, jangan Iya. Casemiro lah. Nah, bener. Enggak. Main aja Gabriel. Bukan. Bener. Gabriel. Tolong mainin Ederson, gak usah kasih Gabriel bagus, salut. Kita gua. pengen lihat pembelian MU ini bener nggak? Iya, udah latihan sendirian loh di pantai. Masa Enggak, Anyway. maksud gue bukan disrespect sama Casemiro, tapi Piala Dunia ini barang yang berbeda, orang-orang pilihan semua. Jadi maksud gue kalau kemarin udah kurang ya agak dipinggirkan dulu lah. Walaupun gue yakin Casemiro akan tetap line up starting. Nih, gue cuma bacakan aja nih. Nih, udah kepanjangan kita ngomongin yang di luar konteks yang dikasih Pak Prot. Apa? Pak Prot nanya, Inggris menang besar, juara nggak? Kalau gua, nanya Nah. gua enggak. Jepang, Maksimal 8 besar udah. 8 besar. Iya. Oke. Karena proyeksi kalau ketemu Portugal, lolos Portugal ketemu Spanyol. Spanyol ketemu Portugal aja menurut lu siapa yang menang? Hah? Portugal sama ketemu Spanyol. Spanyol lah, orang gua arisan Spanyol. Cape Verde aja kagak bisa dibobol. Gua arisan Spanyol jadi gua Spanyol. Gua nggak ada yang ngajakin. Kalau lu Inggris lu yakin sampai mana? Ngelihat 4-2 kemarin nih. Kan gue bilang, gue nggak yakin 4-2-nya karena lawan Kroasia yang udah tua. Gue mau lihat besok lawan Ghana. Ya. Kalau lawan Ghana lu memang bisa menang Yakinkan. meyakinkan. Ya. Oke, gue bilang lu bisa jauh sampai semifinal bahkan mungkin final. Wush. Tapi nggak akan juara. Tapi gue nggak yakin juara. Karena Arsenal. tapi kalau juara ini kameramen Arsenal paling bahagia ini. Declan Rice Ballon d'Or. Gokil. Bukan, masalahnya bukan apa-apa. Baru timnas yang ini, timnas Inggris kali ini yang paling banyak pemain Arsenal yang dibawa. Iya, ya. Baru ini. Siapa ya? Biasanya kan MU sama Liverpool tuh ngisi. Iya. Baru ini nih ada Declan Rice, ada Saka, ada Madueke, ada Eze. Gua dibantai sama Ghana besok berarti. Sebenarnya kurang satu orang aja lagi dibawain dari Arsenal ke Inggris. Siapa kek ambil kek dari backnya kek atau apa kek? Kalau nggak naturalisasi Gyökeres tuh. Nah, kalau 5 aja udah bisa main harambol mereka. Iya. Ya itulah ya proyeksi kita. Jadi kemungkinan kalau pertanyaan Pak Prot, Inggris akan melaju sampai mana nih kan? Gua semifinal. Gua 8 besar masih. Bisa jadi final kalau jalannya mulus ya. Ketemunya lawan Jepang. Spanyol, Jerman, selesai udah itu. Iya, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi Jerman juga kan baru wabarakatuh. menang gede lawan yang tim keberapa dunia gitu ya. Debutan. Ya, gue yang paling gue bilang nggak akan jauh perjalanannya karena Spanyol bukan no disrespect ke Spanyol ya. Iya. Satu lu lawan Cape Verde dan lu kelihatan banget pertandingan itu. Gue cuma nonton highlight by the way ya. Gue highlight tapi bukan highlight yang pendek ya. Gue nonton itu tapi kelihatan banget ini klub ini timnas betul-betul bergantung kepada Yamal. Jadi Yamal ini masih terlalu muda untuk bisa Tahu carry. yang bikin kalah Spanyol tuh siapa? Siapa? Merino. Main Arsenal lagi, kagak. Arsenal lagi. Ya udah. Raya main di mana? Kagak dimainin Kagak sih. dimainin. Unai Simon yang main. Oke, itu aja mungkin dari Piala Dunia. Kita tunggu putaran kedua. Ntar dulu, Ah. update MU ada lagi nggak? Update MU ya nggak banyak sih. Cuman ada satu berita yang bikin gua agak jadi pertanyaan, Mon. Apa? 2 musim yang lalu kita beli pemain muda. Seko Kone. Dia di musim perdananya bersama MU dia dimasukkan ke reserve. Dan itu wajar aja karena dia kurus banget kan, kurus tinggi. Mungkin untuk bulking up, untuk apa semua dan mengenal bagaimana mainnya di Inggris seperti apa. Habis itu dia di loan out. Piala Dunia U17 padahal bagus Ya, Seko dia di loan out untuk dapatkan gameplay, Ya. game minute kan. Kemana ya di loan out? Gue lupa game yang pertamanya. Bukan. Klub Eropa sono. Iya, dia dipinjamkan di sana, tapi ternyata dia mengalami cedera yang cukup fatal waktu itu di muka, di area wajah yang akhirnya serem sih ngeliat ininya kemarin video foto X-ray-nya. Ini retak Mon dari soket mata itu retak. Jadi dia sempat lagi. Nah, sempat lama banget nggak bisa bermain. Lalu kembali ke Manchester dan akhirnya di loan out lagi ke klub adik Manchester United. Gue bilang klub adik karena itu miliknya Sir Jim Ratcliffe juga. Di Lens. Prancis, ya. Kok Lens? Bukan Lens. Apa namanya?
Itulah Mei. itu. Mendadak lupa gua. Nanti kalau ingat Ya, gue juga kita lupa, sebut. ya. Dipinjemkan dan ternyata baru bermain sebentar kembali lagi cedera. Wah, Jadi kasihan. dan ini kembali lagi sekarang ke Manchester. Jadi musim depan, musim ini, musim 2026-27 ini adalah musim terakhir dia secara kontrak. Jadi menurut gua disayangkan aja kalau kita nggak tahu potensinya seperti apa, karena dulu untuk pemain muda ini lumayan Iya, promising pembeliannya. wonderkid lah bisa Ya, dibilang. jadi mudah-mudahan he's fit enough untuk bisa menunjukkan dirinya siapa, biar bisa bersaing untuk masuk ke tim utama. Masalahnya juga susah di tengah itu dia saingannya Maino, Yap. Ederson lagi Yap, sekarang. Ederson. Belum lagi kalau Ty dapat Fletcher. Anderson. Bukan Ty Fletcher Ya, Ty gimana? Fletcher. Jadi Berat. cuman maksudnya dia juga menurut gua belum dapat kesempatan yang fair untuk menunjukkan kemampuan dia seperti apa. Ini sama kayak kejadiannya si Diego Leon. Yes. Ya kan, kita Betul. mati-matian mau ngejar si Lewis Hall sekarang. Ya. Kalau misalnya emang dapat, wah udah. Nah, ngomong-ngomong Lewis Hall, karena Manchester United lagi ngejar-ngejar Lewis Hall, ada berita terbaru, Mon. Nah itu apa dong? Luke Shaw bilang, gua mau potong gaji, nggak apa-apa, Woi. perpanjang dah, potong gaji gua nggak apa-apa. Potong gaji. Yang penting gua tetap MU, Kelas, gua pengen kelas, ngikutin langkahnya Babang Jones. Phil Jones. Babang Jones, Apa-apa Babang lah. Evans. Mau apa lagi yang dikejar? Nggak dipanggil Piala Dunia, Iya. padahal mainnya udah keren. Musim lalu udah oke banget. Salah satu musim di mana Luke Shaw injury free. Mindful. Iya, makanya injury free. Iya. Itu udah sebuah rekor sendiri buat dia. Ya udahlah ya, kalau turun gaji ya oke lah ya. Menurut lu ambil? Kalau gua masalah, tetap nggak enggak sih. masalah. Kenapa? Karena itu satu saat tetap salary cap. Yang kedua, lu mau dipakai untuk apa lagi? Ya kalau dia nurunin gaji kan artinya orang kayak dia kan butuh orang kayak dia kan butuh tuh pemain-pemain muda kayak Diego Leon, Ya si sih, Kun Konki. Ya si kalian sekalian lah, macem-macem menurut lah. kalian pantas nggak Luke Shaw mendapatkan extension 1 tahun lagi? Belum sih, kontraknya belum habis. Di akhir musim 2027, besok baru dia ya. habis. Jadi itu. 2027 habis. Dan jadi teringat tadi ini sebenarnya nggak termasuk di dalam yang Jadi omongan. banyak nih. Iya, Nah. jadi teringat gua satu lagi. Apa? Ada berita yang seliweran di timeline gua. TikTok lagi. Bukan Oh. di X, man. Yes. Kalau TikTok gua nggak akan sebut di sini. Tapi kalau di Bang X gua Patrick? mau. Nggak, ini seliweran berita dari The Manchester Evening News sih, agak-agak. Aduh, Evening. Makanya, Ya. cuman setelah gua riset ada benernya. Hmm. Lu tahu nggak kabar Martial di mana sekarang? Kayaknya di Persis Solo. Sekarang kayak Iya, udah nggak kerja. Martial nggak punya klub sama Iya, sekali. nggak Jadi punya klub. dia sempat kan pertama ke AEK Athens itu, ke Athens dia Iya. kan Terus main. masalah Di Athens, fitnessnya kan makanya. dia di atas lumayan. Dia main 19 pertandingan tanpa cedera. Itu rekor buat dia. 19 pertandingan tapi habis itu dia menghilang. Cedera, habis itu ribut dengan pelatih, dibuang hingga berakhir di Meksiko. Main di Liga Meksiko dan di situ bermasalah lagi dengan manajernya dan akhirnya sekarang tidak Sayangnya ada. wonderkid bisa Gila kayak ya, gitu ya. pemain yang pernah memenangkan itu, yang Ball Award itu, yang pemain muda terbaik. Sekarang sudah nggak ada. Ya udahlah, itu. kita tunggu aja berikutnya siapa dari Manchester United. Mudah-mudahan amit-amit nggak ada ya. Janganlah. Jadi musim yang super 2026-2027. Apalagi Kan kita bakal juara, Mon. Iya dong, udah nggak ada Pep Guardiola, Nggak ada Pep Guardiola, nggak ada Klopp. Arteta doang. Arteta dengan harambolnya. Harambol sekarang udah ada banyak peraturan yang udah Kan bisa. udah nggak boleh, tadi gua udah Iya. bilang. lihat di match awal-awal lo. Nah, ada satu lagi, Mon. Sorry. Ini Banyak nih jadi ini Bang Patrick. Bukan, ini permintaan nih. Oh, permintaan apa Permintaan orang-orang yang di kolom komen kemarin. Nah, kalian apapun komentar di kolom kita baca kok. Salah satu yang permintaannya, Bang bahas dong Manchester United musim depan bakal all or nothing-nya Prime. Bagus atau enggak nih buat MU? Bagus karena mau juara kan. Iya. Paling kita nggak ngejar UCL doang, udah nggak apa-apa lah. UCL kasih AC Milan. Nggak main aja. Saya bilang nggak main. Nah, Europa League ya itu ya. kalau Amorim bro. kalau kata gua itu sebenarnya gua berani jamin ini, gua berani di sini nih. Kalau gua salah, gua bagi-bagi. Anjay. Gua Terakhir pengen kali ke dia kalian. bilang MU juara. Nggak, ya. bukan juara. Bukan juara yang gua bilang. Salah satu dari seri All or Nothing punyanya Prime ini ada Arsenal, ada Spurs ya waktu itu ya, waktu Jose Mourinho. Nah, kalau gue bilang ini Prime Video hit the jackpot.
ini akan menjadi tayangan All or Nothing terbanyak viewersnya dibandingkan Arsenal. Ya, pastilah. Ya, ini seluruh dunia ini pasti akan terbanyak. Dan di akhir musim, lo akan lihat MU ngangkat piala yang mana gua nggak tahu. Tapi pasti akan ada pialanya. Pasti. Karena like it or not, that's what they need kan. Waktu Spurs juga kan sebenarnya bisa ngangkat piala tuh. Cuman terakhir sebelum final dipecat Jose Mourinho. Ya kita lihat aja. Itu Prime udah marah. Anjing, kan gua jualan dia. Intinya dari terawangan, enggak sih, dari hasil riset, hasil cocok logi apa segala macam ya. Kayak bakal ada satu trofi. Yoi. Tapi kita nggak tahu apa. Sama terakhir di jadwal kita 8 match terakhir kita nggak ada lawan top 10 musim ini. Nah, itu aja udah gambaran kita siapa tanda. juara berikutnya. Ya kan? Ya kan, apalagi kan cuman Arteta, men. Arteta doang. Cuman Arteta. Dan fun fact bener yang kata Minpor tadi. Arteta, Enzo Musim Maresca. depan rata-rata tim Premier League itu dengan manajer baru. Jadi yang betul-betul yang masih yang bisa Ya, jadi calon paling juara, yang cuman Arsenal dengan Liverpool. MU yang masih Liverpool kan ganti manajer. Udah nggak slot lagi, Liverpool, Pak. Chelsea, sorry. Chelsea kan ganti Xabi Alonso. Oh iya, maksud gue Xabi Alonso tuh contender juga. Ya enggak, maksudnya kan ini kan pelatihnya baru semua. Oh. Jadi ya peganglah omongan Patrick ya. Menang dulu sama Grimsby. Anjing. Nah, Arsenal kita menang 2 kali. Iya. Lawan Arsenal kita menang terus kan? Udah, gua Patrick, Dan gue Raymond. kita Poros Salang. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. Dan Bate.